Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas teknik CT scan dasar ya untuk pemeriksaan CT scan kepala. Oke, untuk CT scan brain atau CT scan otak. Oke, CT scan brain itu pemeriksaan atau CT scan kepala merupakan pemeriksaan yang dominan di setiap rumah sakit atau klinik gitu. Jadi bagi radiografer sendiri, CT brain itu seperti halnya kita mengerjakan foto toraks di hari-hari kita gitu. Meskipun dominan, tetapi parameter scan tetap harus disesuaikan dengan kelainan pada patologis yang ada. Nah, pada umumnya pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan potongan aksial dan potongan koroner hanya dilakukan jika diperlukan pada kasus tertentu, seperti pada kasus sinusitis. Namun prinsipnya semua scan harus diawali dengan scanning tanpa kontras atau tanpa pemberian media kontras. Nah, aplikasi kontras ini hanya diperlukan untuk mendiagnosa kelainan seperti lesi, abses maupun tumor. Nah, ini contoh hasil CT scan kepala non kontras, kemudian hasil dengan kontras. Kalau dengan kontras itu di vaskulernya ada enhancement ya atau penyangatan kontras. Kemudian ini adalah hasil angiografi atau CT untuk memperlihatkan pembuluh darahnya. Nah, sebelum kita masuk ke teknik pemeriksaan, kita akan ngebahas dulu nih anatomi dari si brain itu sendiri. Nah, brain atau otak ini merupakan salah satu organ terbesar yang kompleks pada tubuh kita. Nah, brain pada orang dewasa itu bisa mencapai berat kira-kira 1,5 kilogram dengan volume itu sampai 1.130 cm kubik pada wanita dan 1.260 cm kubik pada pria. Nah, ini brain ya, mungkin kalau untuk anatomi sudah pernah dipelajarin sebelumnya ya. Jadi saya hanya mereview beberapa anatomi karena nanti ada kaitannya dengan anatomi cross-sectional CT scan brain-nya. Di sini ada brain, kemudian ada di sini ada cerebrum, kemudian cerebellum dan ada brainstem. Nah, untuk cerebrum itu sendiri merupakan bagian terbesar dari otak, terbagi menjadi dua hemisfer yang disebut juga otak kanan dan otak kiri. Cerebrum ini memegang peran penting pada fungsi otak, interpretasi impuls sensori, dan impuls pergerakan otot. Selain itu, cerebrum juga berperan sebagai memori dan processing informasi. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebellum itu berbentuk bulat, berada di belakang brainstem atau batang otak yang terhubung dengan sistem syaraf tepi.
Nah, cerebellum ini mengisi sekitar 11% dari total otak ya, dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh dan koordinasi pergerakan. Nah, brainstem atau batang otak, nah, sedangkan brainstem atau batang otak sendiri merupakan bagian dari otak yang terhubung dengan spinal cord atau sistem saraf tulang belakang. Nah, brainstem ini sebagai sistem saraf tepi terhubung dengan cranial nerve 3-12 yang berperan dalam komunikasi sinyal dari dan ke cerebrum maupun cerebellum. Selanjutnya ada ventricle. Nah, ventricle ini serangkaian rongga kecil pada otak yang berisi cairan cerebrospinal fluid atau CSF. Nah, ventricle ini terdiri dari ada empat. Ventricle 1-2 atau juga dinamakan ventricle lateralis itu merupakan ventricle terbesar dan ada di setiap belahan otak atau di setiap hemisfer. Ini contoh ya pada gambar anterior view ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri ada ventricle-nya. Kemudian ventricle ketiga itu letaknya di tengah depan ini ya, tengah depan. Dan terakhir ventricle keempat terletak jauh di belakang bawah di dalam otak belakang. Ini fourth ventricle atau ventricle keempat. Kemudian untuk cerebellum sendiri, indikasi pemeriksaannya itu jika curiga ada tumor, massa, atau lesi pada brain, kemudian adanya aneurisma atau pelebaran pembuluh darah pada kranial, kranial, kranial pada kranial angiografinya, kemudian adanya atrofi otak, vascular disease, metastasis atau penyebaran kanker, kemudian infeksius seperti abses, meningitis, tuberkulosis, kemudian kelainan kongenital. Hal yang paling sering dilakukan itu pada klinis perdarahan intrakranial atau perdarahan di otak maupun di sekeliling otak. Nah, contohnya pertama ada perdarahan yang terjadi di dalam otak disebut perdarahan intracerebral, perdarahan di antara otak dan rongga subarachnoid disebut dengan perdarahan subarachnoid. Kemudian ada juga perdarahan di antara lapisan selaput otak atau meningen disebut perdarahan subdural, dan perdarahan di antara tulang tengkorak dengan selaput otak yang disebut sebagai perdarahan epidural. Jadi nanti kalau untuk CT scan brain itu sendiri rutinnya biasanya lebih banyak untuk pemeriksaan mengecek perdarahan, atau pada kasus-kasus stroke itu biasa gold standar adalah CT scan. Nah, untuk persiapan pasien sendiri tidak ada persiapan khusus ya jika pasien itu dilakukan pemeriksaan tanpa pemberian obat kontras. Namun jika pemberian obat kontras perlu dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal terlebih dahulu melalui lab darah berupa ureum, kreatinin, dan EGFR atau glomerular filtration rate. Nah, instruksi yang menyangkut posisi penderita pada prosedur pemeriksaan harus diberitahukan dengan jelas. Kemudian benda, aksesoris seperti gigi palsu, rambut palsu, anting-anting, penjepit rambut, dan alat bantu dengar harus dilepas terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena akan menyebabkan artefak jika kita tidak melepas aksesoris-aksesoris pasien ini. Untuk kenyamanan pasien dan mengingat ruang CT scan yang cukup dingin karena menggunakan AC, sebaiknya pasien diberi selimut pada saat pemeriksaan. Untuk persiapan alat dan bahan itu yang digunakan secara umum adalah pesawat CT scan-nya ya, lengkap dengan komponen pendukungnya seperti media pencetak gambar atau printer, kemudian ada alat fiksasi seperti head clamp, straining straps, selimut, dan tabung oksigen jika diperlukan. Nah, untuk pendukung lainnya itu ada head cushion untuk bantalan kepala, atau bisa juga menggunakan head rest untuk tempat menaruh tempat posisi kepala pasiennya. Untuk pasien positioning, pasien tidur supaya atas meja pemeriksaan dengan posisi kepala berada di headrest atau head cushion. Jadi untuk pengguna head cushion dan headrest itu
tergantung dari ke kondisi pasien lagi. Kalau pasiennya itu kompos mentis atau pasiennya sadar dan kooperatif, kita bisa menggunakan head cushion aja atau busa ini gitu. Tapi kalau pasiennya tidak kooperatif atau apatis gitu ya, cenderung bergerak-gerak, kita bisa menggunakan headrest. Nah, headrest ini dia ada strapnya, standing strap dan juga head clamp. Jadi nanti setelah kepala diletakkan di headrest, kemudian diletakkan uh, kanan kiri ya, kemudian kita pasang strapnya gitu supaya kepala ini nggak gerak-gerak gitu. Nah, dagu sedikit diturunkan dengan kedua tangan di samping tubuh atau di atas dada. Nah, ini merupakan user interface dari menu CT scan gitu. Nah, kebetulan tempat saya itu menggunakan CT scan Siemens, jadi yang saya tambahkan hanya CT scan Siemens saja. Nah, menu utamanya itu ada tiga, ada examination, ada system check, dan ada log. Nah, untuk examination itu untuk melakukan pemeriksaan, system check untuk melakukan QE harian maupun mingguan, log untuk mengunci konsol CT scan jika tidak digunakan. Oh, bentar ya, saya ngerjain satu pasien dulu.
Sorry, kita lanjut ya. Oke, ini tadi CT scan user interface atau tampilan awal dari CT scan-nya. Oh, serta di bagian pojok bawah ini ada tombol, ada icon power ya, untuk mematikan atau merestart konsol CT scan. Nah, ini ada menu registrasi pasien. Nah, pada menu registrasi pasien ini digunakan untuk mendaftarkan pasien ya, pastinya ya. Jadi ada 3 tombol, ada emergency, pasien register, dan patient query. Nah, untuk pasien emergency itu untuk memulai pemeriksaan tanpa memasukkan identitas pasien. Nah, biasanya emergency pasien kita gunakan kalau pasien ini kecelakaan gitu ya. Jadi belum daftar atau keluarga belum ada yang mendaftarkan pasiennya, tapi kita harus segera melakukan pemeriksaan. Nah, itu kita bisa pakai emergency pasien karena kita nggak tahu nama pasiennya. Tapi jika menggunakan emergency pasien, jangan lupa setelah scan, kita pastikan namanya kita edit gitu, karena biasanya itu dia munculnya itu emergency case terus ada tanggal, bulan, tahun, dan jam gitu. Jadi kita jangan lupa untuk mengedit nama pasiennya ya, silakan. Kemudian registrasi pasien. Nah, untuk registrasi pasien ini digunakan untuk registrasi manual. Jadi kita manualin nama pasien, identitas, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan lain-lain gitu. Kemudian terakhir ada patient query. Patient query ini untuk menggunakan nama pasien dari worklist PACS gitu. Nah, jadi kebetulan di tempat saya udah pakai PACS, jadi kita jarang sih input manual, kita langsung pakainya patient query terus gitu. Nah, kemudian pemilihan protokol pada area organ yang akan diperiksa, ini yang kotak hijau ya, kita pilih protokol yang mau kita gunakan. Ini kebetulan kita pakainya brain, jadi kita pilih gambar kepalanya. Nanti akan muncul dua protokol yang tersedia. Ada brain rutin dan brain trauma gitu. Kapan menggunakan brain rutin dan kapan menggunakan brain trauma, tergantung klinis pasiennya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada acquisition menu. Nah, pada acquisition menu ini akan ditampilkan posisi pasien. Ini posisi pasien yang kotak merah. Jadi untuk memulai scanning, kita itu harus menyesuaikan posisi pasien pada saat di table dengan posisi pasien yang kita input di komputer gitu. Contoh, ini yang pertama ada HF atau head first supine. Head first supine berarti posisi pasien tidur telentang dengan posisi kepala itu yang masuk lebih dulu ke dalam gantry. Kemudian ada HF prone. HF itu head first ya, jadi posisi pasiennya tengkurap dengan posisi kepalanya masuk terlebih dahulu ke dalam gantry. Kemudian bisa nih kalau pasiennya misal dia pasien kecelakaan ya, terus di kepala sebelah kirinya itu uh, keluar ada perdarahan gitu, habis terbentur dan curiga ada pecah gitu ya, pecah tulang tengkoraknya. Jadi kita nggak bisa nih neken si kepala kirinya gitu. Kita bisa posisiin pasien dengan posisi head first right. Nah, dengan head first right ini posisi pasien tuh akan tidur recumbent ke kanan gitu. Jadi posisi si lukanya itu nggak ketekan gitu. Bisa juga left, bisa prone dan lain-lain gitu. Kemudian kalau FF itu artinya feet first atau kaki duluan yang masuk. Nanti untuk materi selanjutnya mungkin nanti pada saat materi torak dan abdomen akan kita gunakan yang mode FF supine gitu. Kemudian di sini ada posisi meja pemeriksaan kotak ungu. Nah, ini ada meja pemeriksaan, ada ilustrasi pasien juga. Kalau kita ganti HF Pro nanti posisi si ilustrasi juga kebalik nih gitu, jadi tengkurap gitu. Kemudian di sini ada pergerakan meja masuk ke dalam ke dalam gantry. Kemudian kalau ini mejanya keluar dari gantry gitu. Kemudian ada posisi tube X-ray. Ada tube X-ray, ini yang nyala sebelah sini gitu. Ini berarti kalau kita ngambil dari sini akan dapat topogram lateral. Kalau kita ambil dari atas dapat topogramnya APPA gitu. Kalau dari sebelah kanan juga sama ya, dapatnya juga pasti lateral juga. Kemudian kotak yang warna orange ini adalah protokol yang kita gunakan. Ada topogram sama scanning si brain-nya gitu. Nah, untuk parameter topogram, parameter yang digunakan itu scanning planning-nya adalah topogram brain. Untuk tube voltage-nya atau tegangan tabung
kita gunakan di angka 140 kV, cup karenya 60 mA, scan length itu di 216 mm dengan total scan time-nya 2,002 detik. 216 mm itu berarti 21,6 cm ya. Kemudian table position-nya itu head first, slash collimation itu 6 kali 0,6 mm. Nah, ini saya hijauin karena ini adalah hasil dari scanning-nya. Jadi dengan range sekian, itu kita dapatkan panjang 16 cm, itu dapat CTDI-nya 0,11 mg atau dosisnya ya. Dengan total dosis itu 2,8 mg dikali cm. Nah, selanjutnya parameter scanning. Jadi dulunya itu CT scan itu kita scan langsung dapat gambaran RAW, tapi di CT scan sekarang kita tidak langsung dapat gambaran RAW, melainkan kita tidak langsung mendapatkan gambaran CT scan-nya, melainkan kita hanya mendapatkan RAW image gitu. Nah, jadi di sini parameter scanning itu hanyalah parameter untuk RAW image-nya saja gitu. Jadi di parameternya ada kita scan dengan rutin spiral head dengan faktor eksposinya itu QV 130, MAS-nya 230. Saya beri tanda effective mass karena di CT scan terbaru itu dia MAS-nya modulated. Modulated itu dia akan menyesuaikan dengan tingkat kerapatan dari si objeknya. Misal di sini kan ada base cranial itu kan tulangnya padat ya. Nah, nanti di sini dia akan auto MAS-nya naik untuk mengadjust. Kemudian nanti pada saat dia sampai di brain, MAS-nya akan turun gitu. Jadi yang akan muncul hanya efektif mass, tidak ada mass pastinya gitu. Kemudian pitch atau kecepatan meja itu 0,55 dengan rotation time-nya 1,0 sehingga didapatkan scan time 9,91 second atau detik ya. Slash collimation sama di 6 kali 0,6 mm, scan direction-nya fit to head. Jadi dari bawah ke atas kita scan-nya. Kita bisa tahu juga scan direction itu dari tanda kotaknya. Kotaknya itu panahnya ke atas. Itu tandanya scanning-nya fit to head. Kemudian untuk CDA volume untuk range segini itu 16 cm, dapatnya 51,32 mg dengan total dosisnya 964,9 mg dikali cm. Kemudian parameter rekonstruksi. Nah, tadi setelah dilakukan scanning, kan akan didapatkan image raw data tuh. Nah, untuk mendapatkan gambar, kita harus melakukan rekonstruksi terlebih dahulu agar didapatkan gambar yang diinginkan. Adapun parameter rekonstruksinya yang rutin digunakan, antara lain ini nih. Ini digunakan untuk brand rutin. Biasanya kita potong thin slice dengan thick slice. Thin itu tipis, thick itu tebal ya. Parameternya di kalau thin slice itu 1 mm dengan slice increment 0,8. Slice increment itu slice intergap ya. Jadi kalau untuk thin slice, slice intergapnya 0,8 supaya dia tumpang tindih slice-nya. Jadi ada 0,2 tumpang tindih sehingga pada saat kita rekon ke 3D VRT atau 3D brain itu kepalanya nggak tampak patah-patah gitu. Windownya cerebrum, kernel di HR40, matrix 512 dengan window width 80 HU dan window center 35 HU. Untuk thick slice-nya itu hanya berbeda di slice thickness di 5 mm dengan increment juga 5 mm. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk rekonstruksi trauma, diperlukan potongan tipis dengan windowing bone agar dapat dievaluasi jika adanya fraktur dan dapat juga direformat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini untuk parameter scan thin slice bone-nya. Slicing-nya di 1 mm dengan slice increment 0,8, windowing-nya bone, kernelnya HR60 atau shaft, dan window center di 1475, window centernya 440. Nah, untuk 3D VRT-nya itu image orientation radial,
image view-nya sagittal, number of image 19, tapi ini boleh diganti sesuai keinginan. Kalau di sini biasanya pakai 19 dengan windownya bone. Nah, ini adalah windowing bone, dan ini ada windowing brain-nya. Kemudian ini adalah 3D VRT-nya. Nah, dari 3D VRT kita bisa melihat di sini mandibulanya fracture nih atau patah gitu ya. Selanjutnya kita akan ngebahas anatomi dari city brain. Oke, mungkin sebelum ke anatomi, saya tunjukin dulu video tutorial dalam pengerjaan city brain. Oke, video saya terlihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video tutorial cara mengerjakan city brain dengan menggunakan alat Siemens ini. Nah, di sini karena tadi saya sudah pakai text, jadi kita pakai Passion Query, kemudian kita ambil namanya, kemudian kita bisa uh, mengubah beberapa data seperti performance positions, nama rumah sakit dan nama operatornya, kemudian kita klik action. Nah, nanti kita pilih brain dan kita pilih brand rutin, lalu kita klik OK. Oke. Di sini saya selalu mengubah posisi cup untuk topogram di sebelah kiri karena pintu CT scan di tempat saya itu kebetulan di sebelah kiri gitu. Jadi harapan saya kalau saya tembak dari sebelah kiri itu paparan radiasi yang keluar pintu itu lebih sedikit dibanding kita menggunakan cup sebelah kanannya gitu. Jadi saya harus selalu mengganti cup sebelah kiri. Jadi kalau ini bisa kita ganti-ganti. Kemudian kita go, kemudian kita pencet start scan gitu. Nah, ini kita dapatkan gambaran topogramnya. Kemudian kita adjust. Kalau di sini sendiri sih sebenarnya sih ya untuk protokol brain itu range-nya dari base cranium sampai vertex gitu. Cuman kalau di tempat saya itu selalu dikerjakan sampai sinusnya. Jadi kalau dia klinisnya sepalgia atau sakit kepala gitu, biasanya kita dapatkan sinusnya. Karena bisa jadi sakit kepala bukan karena dari brainnya, bisa jadi juga sakit kepala itu karena sinusnya. Gitu. Biasa ada sinusitis atau lain-lain. Kita move, kemudian kita start scan lagi. Untuk parameter sendiri sebenarnya sih sudah di set ya di alatnya ya. Jadi pada saat teman-teman menggunakan CT scan, alat itu sudah ready gitu. Mungkin yang perlu modif-modif itu kalau yang ya kalau memang ada special case lah seperti posisi pasien yang harus kita modifikasi jadi prone atau lain-lain. Nah, itu kan special case. Jadi tidak tentu semua pasien kita kasih posisi seperti itu. Kalau sudah selesai scanning, kita cek dulu gambarnya. Kalau tidak ada yang bergerak, kita tinggal klik recon all. Nah, di sini jangan lupa dikirim ke PAX ya gambarnya ya, supaya bisa dilihat oleh ruangan. Nanti kalau sudah tinggal kita close. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut di sharing screen saya lagi. Kita akan membahas anatomi dari brain. Nah, anatomi dari brain itu pada potongan ketinggian sekian. Itu yang warna oranye frontal lobe, yang warna hijau adalah parietal lobe. Nah, ini adalah gambar brainnya dan ini adalah gambaran anatominya. Tadi yang orange adalah frontal lobe, yang hijau adalah parietal lobe. Untuk anatominya, ini ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri.
Kemudian di 14 itu ada superior sagittal sinus atau vena sagittalis. Kemudian di sini yang warna biru-biru itu ada cairan cerebrospinal fluid. Dan ini ada kranialnya ya, atau cranial bones, dan ada kulitnya atau apa nih ngomongnya di sini? Nggak ada angkanya ya kulitnya ya. Pokoknya ini adalah kulit si pasiennya. Lanjut di ketinggian sepertiga dari brain, itu kita akan dapat 3 lobus. Ada frontal lobe, ada parietal lobe, dan ada occipital lobe. Nah, di sini juga kita bisa melihat ventricle lateralis. Ada lateralis 1 dan lateralis 2. Gitu. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Lanjut di pertengahan brain atau midbrain, itu kita akan menemukan 5 lobe sekaligus. 4 lobe dengan 1 cerebellum. Di sini ada frontal lobe, ada parietal lobe sedikit, ada temporal lobe, kemudian ada occipital lobe, dan ini yang kecil ada cerebellum. Untuk ventricle, bentar. Nah, kemudian ventricle ya masih ada lateralis kanan dan kiri. Kemudian nanti turun ke bawah lagi ada ventricle 3. Lanjut, ini udah seperempat dari brainnya ya. Kita bisa melihat adanya frontal lobe, temporal lobe, kemudian ada mesencephalon atau brainstem atau batang otak. Cerebellum makin kelihatan jelas gitu. Lanjut, paling bawah nanti kita hanya bisa melihat frontal lobe, tinggal sedikit ini ya frontal lobe-nya, kemudian ada temporal lobe, ada pons, dan ada cerebellum. Nah, ini ada mata ya atau orbita, dan ada sinus frontalis. Nah, kemudian untuk patologi CT brain, itu yang biasa kita temukan ada stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic itu disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah dan menyebabkan pendarahan pada otak. Nah, contohnya, ini front head ya atau kepala bagian depan dan back head atau kepala bagian belakang. Gambaran normal seperti ini. Gambaran intracerebral hemorrhagic itu adanya white area atau area yang berwarna putih pada brain. Nah, ini adanya perdarahan. Kemudian ada juga namanya stroke non hemorrhagic. Nah, kalau stroke non hemorrhagic itu bisa disebut juga sebagai stroke ischemic atau kematian jaringan otak. Nah, disebabkan karena ada gumpalan darah yang menghambat aliran darah otak. Jadi stroke ischemic itu tisu dari si otaknya tidak mendapatkan aliran darah, sehingga dia akan hipointens gitu, atau densitasnya menurun karena dia jaringannya tidak aktif. Kalau lebih lama lagi ini bisa menjadi kematian jaringan. Jadi otaknya tidak berfungsi seperti itu. Kemudian ada bone fracture, ya biasa ya kalau bone fracture pasti disebabkan oleh trauma yang sangat keras. Nah, ini contohnya ada 3D VRT, frontal bone-nya itu pecah. Ya, ini sepertinya kranial ya masuknya ya. Facial bones ya. Jadi facial bones-nya benar-benar hancur dari frontal, maxillary, nasal bone, sampai mandible-nya juga itu hancur semua. Ini berarti kemungkinan dia bisa menghantam aspal atau menghantam benda tumpul lainnya. Lanjut ke layout printing film. Nah, untuk mencetak filmnya atau mencetak gambar itu dapat dilakukan menggunakan layout 5x6 atau sesuai dengan jumlah slice yang dihasilkan. Biasanya yang kita print hanya yang thick slice atau potongan tebal di 5 mm. Nah, biasa 5 mm itu dari 16 cm dapatnya itu sekitar 25-30 slice. Nah, itu bisa kita sesuaikan untuk filmingnya. Untuk pengganti filmingnya itu di layout galeri.
Untuk mengganti ukurannya bisa 5x6, bisa 5x5, 4x5, sesuai yang diinginkan. Kemudian printer untuk mengganti jenis printernya bisa printer kertas, printer film, ataupun printer PDF. Kalau mau dikirim soft file itu bisa semua. Nanti kalau udah tinggal kita klik. Nah, terakhir mungkin tadi di awal saya ngebahas adanya artefak-artefak yang mungkin timbul dari CT scan kalau kita mengerjakannya uh, tidak sesuai dengan protokolnya. Gitu. Contoh, ada metallic artifact. Metallic artifact ini merupakan gambaran string artefak yang diakibatkan dari densitas tinggi yang tidak dapat dihandle oleh komputer. Nah, sehingga boleh diinstruksikan pasien untuk melepas benda logam terlebih dahulu. Dapat juga diakses dengan software koreksi, namun dapat menurunkan detail gambar pada area tersebut. Ini contoh, ini adanya vivision atau ada selang untuk mengurangi tekanan intrakranial, bisa karena perdarahan. Kemudian di sini ada kalau tulangnya itu jebol, misal karena kecelakaan, itu bisa ditutup sama uh, besi gitu ya, plat besi gitu. Kalau di tangan itu kan bisa dipasang pen gitu ya. Nah, sama di kepala juga ada istilah yang sama, itu dipasang di kepala. Ini contoh kalau dia pakai anting-anting, kemudian kalau pakai gigi palsu yang bahannya itu metal, juga akan menyebabkan artefak. Gitu. Nah, mungkin untuk yang area ini sih, dia kan di bawah ya, di bawah brain, jadi tidak begitu mengganggu. Tapi kalau kita periksa sinus, itu cukup mengganggu nanti. Kemudian ada motion artifact. Motion artifact ini disebabkan karena pasien tidak kooperatif atau pasien tidak tenang selama pemeriksaan. Ini merupakan masalah yang serius pada pemeriksaan CT scan, mengingat sedikit saja ada pergerakan, scanning, pada saat scanning, itu akan menyebabkan movement artefak yang cukup besar dan dapat menyebabkan shading artefak. Sebenarnya sih ini bisa diatasi oleh radiografer ya, dengan menginstruksikan yang jelas ke pasien. Namun, jika pasien memang tidak bisa kita berikan instruksi, kita bisa berikan imobilisasi atau fiksasi untuk menjaga kepala pasiennya tetap tenang. Seperti tadi kita kasih head clamp atau dan juga head strap. Kemudian kita letakkan kepala pasiennya di headrest. Nah, ini contohnya kalau motion artifact, ya akan ada gambar garis-garis, jadi kita tidak bisa nih mengevaluasi brain-nya. Atau jika kita reformat ke potongan koronal, ini kelihatan patah. Jadi terpisah antara tulang satu dan tulang lainnya. Sehingga kita tidak bisa evaluasi dan harus dilakukan scanning. Oke, demikian pertemuan untuk CT brain-nya. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan ini? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya.